Tadi kita sudah mendengar satu sesi dari abang kita Yulianto Simanjuntak. Salah satu poin yang paling saya garis bawahi tadi adalah keluarga adalah miniatur surga di mana Allah hadir. Itulah seharusnya suasananya, itulah seharusnya yang akan menjadi tujuan kita. Namun proses ke sana ada cukup panjang, terutama kita yang keluarga baru. Saya sendiri sudah keluarga lama ya. Hari ini kita akan mendengarkan pencerahan dari abang kita Yulianto dan keluarga yang akan menyampaikan materi yang sangat indah yang kita tunggu. Dan kita berharap kita semua boleh turut aktif mempersiapkan pertanyaan, karena kita nanti ada sekitar 40 menit untuk tanya jawab, jadi cukup panjang. Saya mengundang Pak Abang Yulianto. Ya, senang bisa bersama-sama untuk sesi 2. Panitia berharap nanti akan lebih banyak interaksi, tanya jawab. Tema kedua adalah bagaimana membuat sistem pernikahan kita itu sehat dan sekaligus berfungsi. Ada 2 tujuan. Next, tolong. Yang pertama adalah, berikut. Kita akan belajar bagaimana setiap anggota keluarga merasa nyaman di rumah. Anak-anak merasa diterima apa adanya. Yang kedua adalah bagaimana kita memposisikan dan memfungsikan sebagai anggota keluarga yang dirasakan oleh keluarga kita. Ini adalah anak-anak kami yang pertama, Joseph, dia lulus dari Manila, ambil desain. Dia sekarang bekerja di Jakarta, yang sebelah kanan. Nah, Moze, karena kurang terlambat makan dari tadi malam, dia baru makan jam 11 lewat ini, dia belum tahu akan bisa kesini atau tidak. Dia baru tingkat 1, ambil education di Dallas Baptist University, Texas. Oke. Nah, saya sudah menyampaikan tadi dasar dari keluarga yang sehat adalah 1, dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan suka kepada segala perintahnya. Saudara, ini secara teologi keluarga adalah Kristus perlu menjadi pusat iman dan pusat ibadah kita. Tapi yang kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi. Maka satu-satunya agar anak cucu kita perkasa di bumi adalah dengan menjadikan anak dan keluarga sebagai pusat aktivitas. Mari kita lihat gambarnya. Berikut. Ya. Sorry kalau warnanya tidak pas. Jadi di sekitar keluarga kegiatan kita banyak ya. Ada pekerjaan, ada adat, ada pelayanan, kerabat, hobi, teman, ambisi pribadi. Keluarga-keluarga bermasalah kalau pemimpin rumah tangga, terutama ayah dan ibu, itu menggeser keluarga keluar dari poros. Ya, saya ulang ya, semua masalah-masalah dalam rumah tangga itu adalah kalau keluarga tidak lagi menjadi fokus, tidak lagi menjadi pusat, tidak lagi menjadi sentral. Ya. Saya bicara soal kegiatan, saya sedang tidak bicara tentang pusat iman. Jadi kalau keluarga itu mau stabil, sehat, keluarga perlu menjadi poros atau pusat dari seluruh kegiatan. Nah, kalau yang di luar digeser ke tengah, apakah itu bisnis, pekerjaan, apakah itu pelayanan, apakah itu hobi, maka masalah mulai bergeser di sana. Berikut.
Nah, ini agak sedikit sulit ya. Saya akan sedikit seperti dosen, karena salah satu teori yang penting dalam psikologi keluarga, keluarga itu harus dilihat sebagai sebuah sistem ya. Ada sistem, nanti ada ekosistem yang di dalamnya ada unit suami, ada istri, ada anak, dan kalau ada orang lain, mertua dan sebagainya bisa ditambahkan. Nah, sistem keluarga ini hadir dengan seperangkat aturan, tujuan, dan nilai. Kalau ada keluarga yang tidak punya tujuan, yang tidak punya nilai-nilai, yang tidak punya aturan, keluarga pasti bermasalah. Waktu Wita mau menikah dengan saya, 3 minggu sebelum nikah, dia tanya sama saya, apa tujuanmu menikahi saya? Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Apa tujuanmu menikahi saya? Saya hanya bilang begini, saya kan mau jadi pendeta, jadi gembala, jadi saya butuh istri, itu jawaban saya. Jadi jujur, sebagian orang yang menikah tidak pernah menetapkan tujuan, tidak pernah menetapkan nilai-nilai keluarga, dan tidak pernah menetapkan aturan-aturan keluarga untuk dijalani. Berikut, dalam teori sistem, nanti kan saya akan tunjuk gambarnya, itu jauh lebih penting dari unit-unit di dalamnya, baik unit suami, istri, atau anak. Mari kita lihat gambarnya. Jadi sistem itu adalah lingkaran merah. Di dalam lingkaran merah, lembaga keluarga ini ada anggota-anggotanya. Kita sebutlah suami, istri, anak, ibu, ayah, anak. Dalam teori sistem berikut dikatakan bahwa sistem yang lingkar merah besar itu jauh lebih penting daripada suami, istri, atau anak. Jauh lebih penting daripada suami tambah istri tambah anak. Jadi keluarga mulai bermasalah kalau masing-masing unit mementingkan dirinya sendiri. Halo? Jadi kalau anggota-anggota unit itu orang-orang yang egois, pasti sistem ini tidak enak ditempati karena mementingkan diri sendiri. Filipi 2 sudah memberi gambaran bahwa persekutuan yang nyaman, ya, kebersamaan yang nyaman adalah kalau orang-orangnya tidak egois, mengutamakan orang lain. Jadi dalam teori sistem mengatakan sistem jauh lebih penting daripada unit-unit di dalamnya. Jauh lebih penting daripada suami tambah istri tambah anak. Kenapa? Karena sesudah anak ada cucu. Jadi beberapa orang yang bercerai, yang akan bercerai, ketemu dengan saya tanya, kenapa mau bercerai? Oh, kami sudah sepakat. Saya sudah oke, istri saya sudah setuju, anak-anak sudah terima. Lalu saya bilang, kalau saya cucumu, saya tidak terima. Kan belum ada cucu nih, ya. Kalau saya cucumu kakek, jadi saya bermain role play sama dia. Aku malu punya kakek seperti kau. Apa salahku sehingga kau bercerai? Kenapa kau berikan saya warisan kurikulum vitae yang jelek? Kalau temanku tanya, kakekmu pendeta, kenapa kakekmu bercerai? Apa jawab saya, kakek? Nah, dia yang belum punya cucu bingung dia. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akibat perceraiannya itu membuat cucunya susah. Halo? Saya bilang, mungkin kakekku salah, nenekku salah, bapakku salah, yaitu anaknya. Loh, aku salahku apa? Sehingga kau kasih aku kurikulum vitae yang jelek, kakek? Oh, itu batal bercerai deh. Sesi berikut dia bilang, Pak, batal ke pengadilan demi cucu. Jadi banyak orang yang mau bercerai tidak memikirkan bahwa yang susah bukan hanya anaknya, anak dari anak-anaknya ikut menanggung masalah perceraian itu. Bisa nangkap? Ya. Nah, waktu kita berjanji di depan pendeta berikut, yang kita janjikan adalah menjaga sistem. Jangan sampai putus, jangan sampai retak. Makanya sampai mati, ya, waktu susah atau sakit atau sehat,
Cukup atau kurang, ya kan, apa lagi? Ya nanti kita ulangi ya, jadikannya ya. Ya, waktu cukup atau kurang, senang atau susah, kenceng atau loyo, ya. Itu seorang profesor seksolog nambahin. Dalam semua keadaan saya akan mempertahankan. Nah, yang dipertahankan tadi itu, yang lingkaran merah tadi. Jangan sampai putus, apapun yang terjadi. Berikut, saya ulangi, sistem keluarga, keadaan rumah tangga kita akan sehat jikalau sistem diutamakan lebih daripada unit-unit di dalam. Maka Filipi 2 ketika mau menggambarkan inkarnasi Kristus, Paulus memberi nasihat bahwa di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, dan terusnya ada kasih mesra. Maka dia memberi nasihat, janganlah orang mementingkan dirinya masing-masing. Hendaklah setiap orang mencari kepentingan orang lain dan menganggap orang lain lebih utama. Nah, dari situ dia berangkat. Dia memberi contoh, Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, dan dia berkorban menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, sambil mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Oke, ulangi gambarnya, next. Nah, ini lihat ya, jadi sistem ini lebih penting daripada unit-unit suami, istri, atau anak. Nanti saya akan jelaskan aplikasinya ke 6 subsistem. Ya, jadi saya akan jelaskan. Berikut. Kalau keluarga kita mau lebih sehat daripada sekarang, maka pulang dari retret ini, setiap orang, suami, istri, anak, harus memikirkan pertama-tama kepentingan sistem, kepentingan keluarga, bukan kepentingan pribadi. Makanya saya bilang tadi, keluarga harus punya tujuan, harus punya aturan, harus punya nilai. Itu yang diusahakan lebih daripada kebutuhan saya. Berikut, yang disebut kepentingan sistem adalah apa yang baik bagi seluruh keluarga, bukan apa yang baik bagi saya, bukan apa yang baik bagi anak. Contoh ya, kalau Anda sayang sama anak yang pertama, suamimu tidak sayang sama dia, sayangnya sama anak yang kedua, ya kan? Maka ketika mulai memutuskan kebutuhan anak pertama, kamu dukung, suamimu tidak dukung. Kenapa? Karena lebih memperhatikan kepentingan si anak. Kamu memperhatikan kepentingan si anak, tapi kamu tidak memperhatikan perasaan suamimu, karena suamimu lagi tidak senang sama anak yang pertama. Halo? Bisa nangkap maksud saya contoh ini? Maka ketika kamu membela anak pertama, mengerti anak pertama, mengutamakan anak yang pertama, kamu telah mengecewakan suami yang pertama. Karena suami cuma satu kan? Jadi sering sekali kita ngotot, kan dia butuh. Kamu nggak ngerti ya kebutuhan anak ya? Loh, kamu nggak mengerti kebutuhan suami. Halo, bisa nangkap nggak? Maka ketika kita menangkap kepentingan seluruh sistem, maka kita berhati-hati ketika mementingkan kebutuhan si anak. Karena waktu kamu utamakan si anak, suamimu tersinggung. Oke, berikut. Sistem disebut sehat kalau anggota unit di dalamnya itu saling bergantung dan saling terhubung. Ada koneksi, ada emotional attachment, ada bonding. Ciri-cirinya adalah mereka merasa dibutuhkan, mereka merasa dirindukan, dan mereka merasa dibanggakan. Saya kasih contoh. Nah, ini ya, kalau bapak ibu anaknya ditinggal 3 hari retret di sini, mereka cari nggak? Mereka rindu nggak? Tiba-tiba kamu pulang besok gitu ya, besok pulang ya. Nanti anakmu bilang, kok mama udah pulang? Ya, kok cepet pulangnya? Pasti perasaan kita seperti tidak dibutuhkan. Atau kalau kita dinas ya, Mi, aku selama seminggu di luar kota, anak-anak cari, enggak tuh. Maka kalau tidak dibutuhkan, tidak dirindukan, dan tidak dibanggakan, itu tandanya kita tidak ada bonding.
Kita boleh serumah, tapi kita tidak sehati. Ya. Termasuk misalnya kalau ada pasangan sakit, ya, apakah kamu merasa peduli sampai berani minta cuti demi bisa membawa istri ke rumah sakit, demi bisa membawa anak memeriksakan ke dokter? Nah, ini contoh indikator bahwa keluarga itu sehat. Oke, berikut. Sistem disebut berfungsi, ya tadi sehat ya, sekarang berfungsi. Itu kalau ayah berfungsi menjadi ayah, berfungsi menjadi suami, ya, dirasakan kesuamiannya oleh istrinya, dan anak-anak merasakan keayahannya setiap kali di rumah, itu namanya berfungsi. Demikian juga ibu-ibu. Maka ada suami yang baik, tapi bukan ayah yang baik. Bisa nangkap? Halo? Ada ibu, istri yang baik, tapi bukan mama yang baik. Jadi fungsi-fungsi yang hilang, apakah kesuamian atau keayahan, keistrian atau keibuan, di situ sumber masalahnya. Kita bapak-bapak merasa kalau udah cari makan, kasih sekolah anak, berasa sudah berfungsi, ya kan? Merasa sudah berfungsi. Moje waktu di SMA berulang kali bilang, Pak, kalau kau cuma cari uang, kasih aku makan, kasih aku sekolah, itu nggak cukup. Itu bukan ayah. Itu bukan fungsi ayah. Seorang ayah harusnya berfungsi lebih daripada cari uang sekolah sama cari uang makan. Saya bilang ya juga. Karena ada kebutuhan-kebutuhan utama anak-anak kita seperti main, ngobrol, diskusi, nonton, makan bersama, yang anak-anak tidak rasakan. Nah, demikian juga ada anak-anak yang tidak berfungsi sebagai anak yang baik karena dia tidak mengalami fungsi-fungsi keayaan dan keibuan yang baik. Jadi ketika anak sudah mulai memberontak, langsung di pikiran kita bilang, mungkin saya tidak menjalankan fungsi ayah saya dengan baik. Berikut. Dari teori ini ada 6 subsistem. Nanti kita lihat keluarga Anda ada di mana. Yang pertama, langsung saja penjelasan berikut. Ya. Yang pertama adalah Anda sistem keluarga yang sangat mandiri, saling tidak peduli. Mereka serumah tapi tidak berkomunikasi, serumah tapi tidak sekamar, sekamar tapi tidak sekasur. Jadi tiap hari komunikasinya hampir tidak ada. Orang Jakarta bilang lulu gua. Kalau istrinya marah, kamu ya enak aja selingkuh tuh sama perempuan. Suaminya jawabnya gini enteng, kau kalau mau selingkuh silakan, jangan urus saya. Nah, ini contoh sistem keluarga yang tidak sehat. Ya, saya tadi cerita klien saya 10 tahun ya, tidak sekamar. Suami istri pendeta yang melayani Tuhan, tidak sekamar. Berkomunikasi hanya lewat tulisan kertas di kulkas atau sekali-sekali lewat SMS. Selain itu, masing-masing menjalankan fungsinya sendiri. Kira-kira di gereja ada ini? Yang masing-masing? Biasanya mereka bertahan hanya karena agama, karena adat, dan karena ekonomi. Dalam satu buku yang saya baca, mengatakan sistem keluarga ini paling aktif di gereja dan kegiatan sosial. Karena mereka tidak mendapatkan di rumah, mereka mencari kepuasan itu di luar rumah. Berikut, subsistem yang kedua, satu lebih dominan dari yang lain. Bisa jadi suami yang otoriter atau istri yang dominan. Nah, kalau ini yang berikut, nah ini sering ya. Di rumah Anda siapa yang dominan, suami atau istri? Coba kita tes dulu ya.
Siapa di sini yang ibu-ibu dominan daripada suaminya? Udah. Saya sudah keliling lebih 100 kota, 33 provinsi. Berapa kota itu nuansa istri lebih dominan kuat sekali. Kalau saya tanya, ibu-ibu di kota ini yang dominan suami atau ibu? Mereka pur, ibu. Tahu kenapa? Karena mereka bilang suami kami tidak berfungsi. Kalau ditanya, terserah. Suami kami mental kopral, Pak. Kopral. Jadi kalau dia tidak memimpin, kami yang memimpin. Nah, yang paling umum dalam masyarakat paternalistik ini, ya. Berikut. Nah, tapi tidak jarang istri yang lebih dominan. Ya. Nah, ini saya umpamakan. Suami jenderal tapi mental kopral. Nah, istrinya tiap kali terserah, yes. Ini gini nanti gimana nih anak-anak? Terserah mami, yes. Bertahun-tahun dikasih kekuasaan tidak dikembalikan sama suami. Nah, ini ada tekniknya, ya. Ada caranya. Kami punya retret namanya retret keluarga kreatif. Kami latih bagaimana istri yang dominan menjadi permisif atau submisif, yang suami yang otoriter bisa lebih memberdayakan istri. Saya di awal-awal pernikahan, saya tidak bisa menjadi pemimpin. Karena harga diri saya rendah, saya tidak punya role model suami yang baik. Jadi istri saya kalau tanya apa-apa, Pak, beli kulkas atau AC dulu? Jawaban saya adalah, terserah mama. Karena kalau saya kasih keputusan, dia bantah, saya sakit hati. Istri saya anak pertama, sudah biasa memimpin 6 adiknya. Saya anak ke-6, sudah biasa dipimpin 5 abang saya. Maka waktu dia tanya, mau beli AC dulu atau kulkas? Kamu kan katanya kepanasan. Saya dalam hati saya AC, tapi nggak berani jawab. Ya terserah mama. Loh, nggak bisa gitu dong. Kamu kan suami, kamu yang harus memutuskan. Saya udah memutuskan nih, tapi nggak berani. Karena saya tahu dia butuh TV. Dia bilang nggak bisa, kamu yang harus memutuskan. Ya, beli AC atau beli TV. Ya saya bilang, ya itu keputusan saya, terserah itu. Nggak bisa. Dia tunggu. Saya tunggu. Maka waktu dia tunggu, itu adalah dia melatih saya supaya menjadi pemimpin. Tapi kalau kamu nggak sabar, ya udah, kalau gitu aja putusin ya, jangan salahin aku ya. Nah, itu biasanya kamu bawa dari ibu dulu, ibu dari yang mengasuh. Ya. Mental jenderal ini warisan. Ya. Nah, akibatnya banyak ya. Salah satu mahasiswa kami umur 37, perempuan, cantik, karirnya bagus. Lagi kuliah saya tanya sama dia, sebut aja namanya aneh ya. Nih, kamu ini cantik, kerja di bank, bagus. Kenapa belum nikah? Dia jawab begini, saya mau mencari seperti ayah saya, Pak. Belum ketemu sampai sekarang. Saya tanya, kelebihan ayahmu apa? Gampang diatur mama saya. Oke, yang ketiga ya. Jangan ada yang tersinggung ya. Yang ketiga adalah bekerja sama dalam beberapa aspek, tapi tertutup dalam beberapa aspek tertentu. Sebut saja misalnya, kalau urusan anak, mereka kompak, bisa diskusi. Urusan pekerjaan, bisa kolaborasi. Tapi kalau sudah bicara soal uang, nah mulai sensitif. Istri saya tanya, mungkin 11 tahun yang lalu,
Pak, uangmu berapa lagi? Hah? Kenapa tanya-tanya? Lah, gua kan mau tanya, uangmu berapa lagi? Saya tersinggung, saudara. Kok tanya-tanya uangku? Uangmu berapa lagi? Apa artinya? Ada daerah area yang istri saya tidak boleh tahu tentang saya, yaitu uang. Maka subsistem ketiga adalah ada area-area yang membuat kita sensitif kalau membicarakan dengan pasangan. Bisa jadi itu uang, bisa jadi itu keluarga asal, bisa jadi itu pekerjaan. Ini tentu agak sehat, tidak sehat tapi agak sehat. Jelas? Oke. Jadi kita contoh ya. Oke. Karena waktu kita langsung nomor 4. Next, nomor 4. Ini adalah sistem yang paling sehat dari semua subsistem. Keluarga ini bisa bekerja sama dalam semua hal yang mayor, yang penting, yang menjadi isu bersama, baik itu uang, anak, pekerjaan, keluarga asal, semua mereka bisa bekerja sama. Tapi masing-masing tetap menghormati hak-hak individu, selera individu. Mereka mempunyai privasi walaupun dalam banyak hal mereka bekerja sama. Kata kunci dalam subsistem ini adalah berikut: menggunakan kata kita. Jadi kalau bicara uang, Pak, uang kita berapa lagi? Ya, halo, bukan uangmu berapa lagi. Nah, kalau membantu keluarga, mereka udah sepakat. Ini keluarga kita, mari kita bantu. Jumlahnya kita sepakati. Anak-anak kami, terutama yang nomor 2, waktu SD sering dipanggil di sekolah. Saking keselnya saya baca surat dari sekolah, saya bilang istri saya, "Ma, anakmu dipanggil guru." Apa? Anakmu. Nah, kalau lagi imut-imut anakku kan. Maka kalau orang-orang dengan sistem ini selalu menggunakan kata kita. Kalau ada calon mertua mau datang, misalnya dari Bandung, Anda bilang sama suami, "Pak, mama kita dari Bandung, itu mertuamu, mau datang besok. Kita siapin apa?" Gitu loh, mama kita. Kalau yang nomor 3 tadi, "Pak, mamamu mau datang, mau ngapain ini?" Atau adikmu. Tidak mudah menggunakan kata kita, karena kita udah biasa egois. Kita udah biasa urusan-urusan yang bersifat pribadi. Nah, yang menarik dari sistem ini adalah mereka masih mengizinkan hak-hak privasi, selera, misalnya selera musik. Anda boleh senang, sebagai suami senang musik klasik, tapi istrimu senang musik dangdut. Boleh, Anda tidak hina dia. Tapi kalau Anda bilang gini, "Mama, kecilkan itu, aduh musik apa itu, pasaran itu." Nah, kamu tidak menghargai seleranya, itu tidak sehat. Apalagi anak mendengarkan musik rock misalnya. Lalu kamu teriak, "Apa itu? Musik setan itu, matikan itu." Itu udah nggak sehat. Jadi apapun selera musik anggota-anggota unit yang lain, Anda harus hargai. Makan. Kalau Anda pulang gereja, seleranya makan beda. Kami dulu sering berantem waktu anak-anak masih kecil karena Mose cuma mau makan sayur. Sayur pun terbatas, sawi sama kangkung, itu pun masaknya terbatas, cuma pakai bawang putih. Maka setiap kali kami bawa ke tempat Mose suka, abangnya protes. "Masa Mose terus? Akhirnya kita pikir-pikir, ya juga ya.
Masa kita korbankan anak nomor 1 hanya gara-gara selera sayur ini? Sejak saat itu kita berpikir keras mencari tempat-tempat yang ada untuk kebutuhan selera makan kami berempat. Dan tempat itu adalah food court. Tapi ada bapak-bapak yang egois. Enggak, bapak pengen pecel, yang lain ikut aja, pecel. Itu Anda tidak sistem 4, Anda sistem 3 tadi. Jadi selera pribadi dihormati. Selera pribadi dihormati. Termasuk memilih teman, memilih komunitas, dan terakhir adalah kebebasan belanja. Anda boleh sepakat, misalnya di atas 200 perlu izin, di bawah 200 bebas belanja, itu bisa diatur. Halo? Kalau kamu lebih kaya, bisa 500. Tapi kalau mau beli bawang pakai izin, beli cabai mesti izin. Nah, terlalu. Maka hak individu tidak dikorbankan hanya karena kepentingan sistem. Maka anak-anak yang diberi kebebasan bertanggung jawab, dia betah di rumah. Tapi kalau dikit-dikit dilarang, dikit-dikit dikritik, dikit-dikit jangan, anak-anak tidak punya hak-haknya sebagai anak. Banyak keluarga bermasalah, termasuk pengalaman saya dengan anak-anak. Kita mengutamakan hak-hak ke orang tua, tapi tidak memperhatikan hak-hak mereka sebagai anak. Yang kelima, di sini adalah orang tua mengorbankan anak. Ini pada orang tua yang sibuk bekerja, sehingga kebutuhan anak, kepentingan anak, terutama kebutuhan-kebutuhan emosi, kebutuhan-kebutuhan komunitas, kebutuhan-kebutuhan penerimaan, kebutuhan-kebutuhan didengarkan, itu hampir tidak ada. Ada 2 kategori, bisa karena kerja yang terlalu banyak sebelumnya, atau anaknya yang terlalu banyak. Ya, kalau anaknya 13 ya, itu tentu ada kesulitan. Atau anak kita 5, beda kalau punya anak hanya 2. Maka setiap tahun saya tiap kali bertemu dengan para pendeta, tadi ada yang minta saya langsung mau minta pimpin pasutri di gereja. Saya menolak bukan karena saya tidak mau, tapi karena prioritas kami sekarang adalah bekerjasama dengan banyak sinode dan klasis untuk memberdayakan keluarga-keluarga pendeta. Itu menjadi prioritas kami. Kami mohon maaf bukan tidak mau melayani gereja kecil, bukan. Tapi Tuhan memanggil kami memberdayakan keluarga-keluarga pendeta yang secara sinodal memberi kepercayaan kepada kami untuk memberdayakan para pendeta. Nah, umumnya para pendeta juga mengalami penderitaan yang sama, terutama waktu anak-anak masih kecil, mereka terlalu sibuk di gereja. Dan saya sebagai seorang pendeta yang punya masalah yang sama, saya bisa sharing dengan mereka bahwa tidak mudah untuk memperhatikan kebutuhan anak-anak. Ini satu gambaran ya. Jadi kalau ada anak-anak di tengah, kita perlu merekayasa semua hal yang baik buat anak. Itu mulai misalnya kebutuhan geografi, ya, di mana sebaiknya tinggal. Tadi Kak Denny sudah menjelaskan, dia memilih rumah dan sekolah anak tidak boleh jauh. Lalu juga memilihkan sekolah anak yang juga sama, tidak terlalu jauh. Rekayasa yang lain adalah memilihkan media, game, film. Masalah saya mulai adalah ketika saya memberikan kebebasan anak berlebih daripada waktunya. Jadi ketika mengontrol lagi waktu Moze kecanduan game online, kecanduan Dota, ketika mudah membiarkan mengembalikan kepada disiplin, sudah susah. Ya, hampir 6 tahun dia menghabiskan 10.000 jam ya bermain Dota. Ya, sekarang menulis satu buku untuk membantu anak-anak yang kecanduan game.
lalu memilihkan gereja untuk anak. Banyak orang tua memikirkan kebutuhan imannya, tapi tidak pernah memikirkan kebutuhan iman anaknya. Ya, anak kami Moze pernah tidak ke gereja, mungkin hampir 1,5 tahun. Dia bilang, saya mau ke gereja kalau kebutuhan saya berdiskusi dipenuhi. Kalau pertanyaan saya dijawab. Kami muter-muter keliling Salatiga. Kami tinggal di Salatiga sudah 4 tahun lebih. Ketemu satu gereja di lorong, di gang kecil yang jumlah jemaatnya cuma 15. Tapi sebelum khotbah, dibentuk PA kecil selama 30 menit. Dan di situ semua orang bebas bicara. Akhirnya setelah ketemu gereja itu, Moje pergi ke gereja itu dan dia rajin. Sampai sekarang dia sangat rajin ke gereja. Nah, kebutuhan iman, kebutuhan gereja anak-anak juga perlu diperhatikan. Kalau dia tidak suka ke gereja Anda biasa karena kebutuhannya tidak dipenuhi, Anda boleh pikirkan apakah Anda tetap memaksa atau mencarikan kebutuhan gereja sesuai kepribadian anak atau emosi anak. Demikian juga mencarikan sekolah. Ya. Kalau ditanya kenapa kami pindah ke Salatiga, salah satunya adalah karena ada satu sekolah yang cocok buat anak kami Moze. Namanya Mountain View Christian School. Nah, karena Moze punya kebutuhan waktu yang banyak dengan kami, nah, ini istri saya tahu kebutuhannya. Thank you, saya. Ini kelemahan saya di tenggorokan. Izin. Nah, kebutuhan Moze, sekolah yang berbahasa Inggris, tapi juga tidak terlalu menekankan prestasi. Moze sangat tidak suka sekolah yang menekankan prestasi, juara-juara. Dia sangat tidak suka. Nah, ketemu sekolah itu, memang sekolah bagus. Itu sekolah biasanya anak-anak misionari dari seluruh Indonesia ditaruh di situ. Dan waktu dia tes, dia masuk ke situ. Sekolah itu benar-benar bagus dan cocok buat Moze. Yang tidak bagus cuma harganya saja. Tapi dengan memberi waktu yang hilang, saya sempat tidak dekat dengan Moze pada waktu di SD. Saya harus menebus waktu dengan cara pindah, dan saya harus mengurangi banyak kegiatan, banyak pelayanan untuk ada waktu. Ini namanya menebus waktu. Jadi kalau sistem sudah terganggu, hubungan ayah anak sudah terganggu, itu namanya alarm ilahi. Jadi Tuhan memberikan alarm-alarm ilahi melalui kesulitan-kesulitan. Itu adalah suara Tuhan yang tidak langsung. Maka saya mencarikan dia sekolah yang cocok untuk dia. Kepada Moze kami berhasil, tapi kepada yang besar kami tidak berhasil. Kami memilihkan satu sekolah di Manila yang sekolahnya sangat bagus, pendidikannya sangat bagus, dosennya sangat bagus, tapi atmosfernya, bahasanya tidak cocok untuk Yosef. Maka setelah dia pulang, kami mengevaluasi bahwa kami tidak benar-benar menyiapkan dia untuk sekolah di Manila itu. Saya memberi 2 contoh, satu baik, satu buruk, supaya setiap kita sadar bahwa ini adalah tugas orang tua, mencarikan sekolah yang terbaik dan yang cocok untuk kepribadian anak-anak kita. Demikian juga ada kebutuhan ekonomi, maaf paling atas itu ya, finansial, dan kebutuhan teman, ya, itu adalah rekayasa lingkungan anak-anak kita. Mudah-mudahan membantu. Berikut, next. Berikut lagi. Yang terakhir adalah anak mengorbankan orang tua. Ini terjadi pada keluarga yang terlalu memanjakan anak, maka waktu anak beranjak dewasa, dia mulai menggunakan ancaman untuk memenuhi keinginan. Maka sangat tidak bijak kalau anak-anak dari kecil sudah dibiasakan untuk dimanjakan. Nanti kalau dia sudah mulai ngancam mamanya, nangis-nangis, teriak-teriak, nah kamu kalau kasih, nah nanti pada waktu dia makin besar, dia menggunakan ancaman untuk mendapatkan kebutuhan. Atau yang kedua adalah kalau orang tua banyak konflik. Satu, sayang anak yang pertama, yang satu sayang sama anak yang kedua. Maka anak-anak tergoda untuk mengambil hati orang tua yang sayang sama dia.
kasih contoh misalnya. Anak yang pertama biasanya minta sama ibunya, perempuan. Tapi ibunya tidak ada. Dia minta uang sama bapaknya. Pi, bagi uang pi. Mau kemana? Sama temanku jalan. Berapa? 50.000 aja. Karena si bapak ini tidak suka sama istrinya, maka dia tidak suka sama anak yang disayang oleh istrinya. Bisa nangkap? Dia lebih sayang sama yang kedua, anak yang laki. Maka dia terus mengatakan, bapak nggak ada uang, kita sama mami. Kau biasanya sama mami? Si anak ini kecewa sekali, seperti biasa. Dia kecewa sama ayah. Tapi maminya pulang. Dia langsung bilang, Mi, kenapa ya Mi ya? Papi itu kok pelit banget. Masa minta 50.000 nggak dikasih? Masa sih? Iya tadi aku berminta nggak dikasih. Ya udahlah, kan bukan hanya kamu korbannya. Mami juga tahu kok, papi ini memang pelit. Ya tapi kok bisa mami kawin sama makhluk seperti itu? Kok bisa kawin nih? Nah, saudara, ini merasa dia dibela. Ketika ibu merasa dibela, langsung dia ambil dompetnya. Kau butuh berapa sih? Minta 50 dikasih 100. Saudara, ini adalah dialektika konflik yang tidak sehat. Maka kalau anak ini bermasalah, dibawa ke ruang konseling. Anak ini berteriak kepada konselornya, tolong papa mama saya. Anak ini adalah korban dari sistem keluarga yang tidak sehat dan tidak berfungsi. Saya kira itu saja yang saya mau sampaikan sebagai penutup. Ada 6 subsistem di atas. Saya tidak tahu kita masuk kategori mana. Mari kita lihat ini. Satu adalah sistem yang egois. Yang kedua adalah sistem yang tidak setara. Ada yang dominan satu daripada yang lain. Yang ketiga adalah kompak dalam beberapa hal, tetapi konflik dalam beberapa hal lain. Keempat, yang paling sehat adalah kompak dalam semua hal, tapi tetap punya privasi pribadi. Yang kelima, orang tua mengorbankan anak, dan yang keenam adalah anak-anak yang mengorbankan orang tua. Saya kira pengantar untuk diskusi cukup. Nanti kita bisa tanya jawab untuk lebih lengkap. Ya, kepada kita semua, silakan bisa langsung mengajukan pertanyaan. Mungkin kita buka dengan 4 pertanyaan dulu. Yang pertama, nama saya Kawas. Saya ingin menanyakan Pak, sharing aja gitu, bagaimana untuk mengelola long distance marriage. Jadi karena pekerjaan gitu, misalnya suami harus jauh dari istri, dan mungkin anak harus diputuskan ikut ayah atau ikut ibunya, atau dengan kondisi suami yang pekerjaannya akan terus berpindah-pindah gitu. Bagaimana mengelola keluarga seperti itu? Terima kasih. Jadi anak ikut ibunya gitu? Sebenarnya kami belum sampai mengalami seperti itu gitu. Hanya ingin bagaimana seharusnya, iya. Untuk misalnya tadi baiknya ikut siapa gitu, memutuskan ketika suami dan istri pisah kota karena pekerjaan. Nah, keputusan-keputusan apa yang baiknya akan diambil gitu? Anak ikut siapa atau siapa yang akan mengalah? Gitu. Oke, silakan duduk ya. Kalau ditanya idealnya, Alkitab sudah memberi rambu-rambu, suami istri tidak boleh berpisah terlalu lama. Ya, bukan hanya masalah kebutuhan seks yang secara rutin, tapi adalah kebutuhan-kebutuhan emosi istri, kebutuhan emosi suami yang tidak terpenuhi, kebutuhan-kebutuhan anak akan kehadiran ayah atau ibu secara rutin. Itu yang pertama. Jadi kalau tanya yang ideal, Alkitab mengatakan sebaiknya jangan. Yang kedua, kalau situasi terpaksa karena tugas, maka harus diusahakan pertemuan yang rutin direncanakan. Apakah itu tiap bulan, kalau memungkinkan tiap minggu, ya kita bilanglah yang lebih tidak ideal itu pelaut ya, 3 kali setahun. Ya. Tapi kalau kondisi ini kemudian membuat sistem tidak sehat, maka yang ketiga harus direkayasa
di mana pekerjaan ini tidak dipertahankan, harus menciptakan sebuah pekerjaan baru. Kalau jujur, waktu saya jadi gembala, saya dan istri sama-sama stres. Pekerjaan itu tidak cocok untuk kami. Maka kami harus merekayasa sebuah pekerjaan baru yang membuat sistem pernikahan kami lebih nyaman dan lebih sehat. Jadi ini bukan hanya soal jarak, tapi ini soal visi karir, kepuasan karir, dan kebutuhan keluarga. Contoh, ada beberapa keluarga yang lumpuh karena suaminya bekerja, menghabiskan seluruh energi dan pikirannya di kantor, dan ketika pulang sisa 5 watt. Terlalu melelahkan buat dia. Ini aja tidak sehat. Jangankan jauh, biarpun tiap hari dia pulang, tapi pulang dalam keadaan lelah dan marah, itu termasuk tidak sehat. Anda harus merekayasa karir supaya jangan hidup kita bergantung kepada gaji bulanan yang sudah nyaman, tapi kita harus mengerti kehendak Tuhan. Apakah ada jenis pekerjaan yang membuat pernikahan kita lebih sehat? Yang keempat, kalau memang itu tidak bisa diubah dalam waktu dekat, maka gunakanlah semua jaringan sosial media untuk bertatap muka lewat YouTube, lewat Facebook, Messenger call, WA call, Skype, ya, video call. Lalu kemudian setiap kali pulang harus sudah merencanakan semua kegiatan bersama, liburan bersama, harus dirancang dengan baik. Nah, secara umum teman-teman di Jakarta, saya juga rasa orang Jakarta itu sudah semuanya kerja di luar kota. Walaupun cuma 20 kilo, tapi sudah jarak tempuhnya sudah 1,5 jam. Itu kalau saya di Jakarta, di Salatiga, saya sudah sampai Kudus itu, Solo. Itu sudah 60 kilo itu saya dapat. Itu sudah luar kota. Maka direncanakan, usahakan setiap hari ada 5 menit sampai 10 menit bersama anak setiap malam, 1 jam seminggu sekali bersama anak-anak. Pertama 1 jam bersama anak, yang kedua setiap minggu 1 jam seminggu sekali sama anak, yang ketiga, dan jangan lupa sama istri yang pertama setiap hari Jumat. Jadi setiap orang di rumah berhak mendapatkan waktu-waktu yang terbaik yang sudah disediakan. Jadi saya kira gitu, kalau ditanya yang ideal sebaiknya tidak, tapi kalau terpaksa maka semua kegiatan itu harus dirancang sampai semua kebutuhan anak terpenuhi. Saya kira itu yang saya bisa jawab. Terima kasih. Pertama, dari materi ibadah tadi pagi kan Bapak bilang keluarga yang harus menjadi pusat aktivitas, jangan sampai tergantikan. Namun bagaimana kalau justru malah kondisi yang membuat itu tergantikan, kayak misal satu pekerjaan yang paling sering membuat itu tergantikan kan adalah pendeta dan penatua gitu. Saya ingat seorang pendeta GKI itu bilang menjadi penatua sama dengan vonis hukuman 3 tahun gereja terpisah dari keluarga, belum dengan rapatnya yang kayak di gereja saya sendiri disampaikan Senin sampai Senin. Jadi apakah lalu itu harus dihindari, dan atau hanya untuk orang-orang tua yang sudah terpisah dari keluarga, atau bagaimana itu? Dan pendeta gereja saya sendiri juga menyampaikan hal yang sama gitu. Dia sampai menangis karena ketika anaknya sakit, yang dipanggilnya adalah pembantunya bukan ibunya gitu. Dan juga ada yang lain yang bahkan ketika ditanya mau jadi apa, yang pasti nggak jadi pendeta. Kenapa? Soalnya kayak papi pendeta pulangnya nggak jelas kapan. Ya itu makanya itu pertanyaan pertama saya. Dan pertanyaan kedua terkait luka batin. Masalah luka batin ini mengidentifikasi aja udah susah, tapi kalau saya masalahnya terjebak dalam identifikasi gitu. Udah bertahun-tahun mengetahui apa luka batin saya, tapi nggak bisa sampai ke langkah selanjutnya bagaimana memutus dan bahkan juga bagaimana mengungkapkannya dan menyelesaikannya. Itu yang kayak salah satu yang kecil adalah dalam hal komunikasi gitu. Saya sangat tertutup dengan keluarga saya sendiri, dengan orang tua saya, karena dari kecil tiap saya membuka diri yang ada hanya kekecewaan dan sakit hati gitu. Itu yang membuat sampai sekarang tertutup, dan bahkan ketika tahu itu juga nggak bisa apa-apa gitu ya, cuman ngerasa kayak ya nggak bisa apa-apa gitu. Jadi
gimana untuk bisa naik langkah ke selanjutnya untuk memutus dan menyelesaikannya? Konseling itu tidak memberi nasihat. Konseling itu adalah dialog masalah dengan kondisi-kondisi yang melatar belakanginya. Tapi saya bisa memberikan Anda e-book yang bisa dibaca. Nanti catat aja di belakang email. Buku kami yang berjudul Merawat Luka Batin. Ya. Jadi mungkin bisa dibaca, lalu prosesnya ada di sana, mengidentifikasinya seperti apa, ya, cara memulihkannya seperti apa. Karena kalau saya menjawab nomor 2 itu pasti tidak bisa sedikit. Intinya konseling itu tidak memberi nasihat, karena jauh lebih penting adalah konteksnya, pengalamannya, perasaannya, ya, dan komunitasnya. Kalau yang pertama, saya kira ada masalah dalam budaya organisasi gereja yang salah. Jadi bukan semata-mata si pendeta atau si penatua, karena dia berada dalam suatu budaya kerja, dalam suatu budaya organisasi yang harus mengikuti aturan. Maka memulai suatu kesehatan mental keluarga pendeta harus dimulai dari kesehatan budaya organisasi. Karena kalau budaya organisasinya sakit, budaya organisasi dipimpin oleh orang otoriter, yang keluarganya juga tidak sehat, dia tidak peduli dengan yang mengikuti dia juga tidak sehat. Saya sudah mengatakan tadi, saya kira bukan orang lain yang memisahkan banyak keluarga, gereja yang memisahkan banyak keluarga karena begitu banyak aktivitas. Yang kedua, kalau nasihat saya praktis di ruang counseling, logikanya adalah kalau pendeta harus 5-2, 5 di gereja, 2 di rumah. Jadi harus minimal 2 hari dia bersama-sama dengan istri dan anaknya. Tapi sayang, pendeta mengeluh, jangankan 2 Pak, libur aja kita nggak punya waktu. Jadi saya rasa ini dosa jemaat sama pendetanya, ya. Tolong bertobat, ya. Sama yang majelis-majelis gereja yang tidak pernah memikirkan kesejahteraan, kebutuhan emosi daripada anak-anak pendeta. Saya juga korban, anak-anak saya juga korban. Karena itu saya cuma tahan 5 tahun. Saya tidak bisa lebih dari 5 tahun. Karena saya merasa pasti pernikahan saya akan sakit terus kalau saya mempertahankan jabatan itu. Saya berani keluar, saya tidak menjadi siapa-siapa, saya sekolah selama 4 tahun. Saya membentuk satu karir saya yang baru sekarang sebagai seorang counselor dan seorang penulis. Nah, untuk majelis, untuk aktivis, saya kasih resep yang berbeda, 2-5. 2 di gereja, 5 di rumah. Kalau Anda 5 di gereja, jadi pendeta aja deh. Karena saya rasa ada situasi-situasi tertentu, terutama kalau anak-anak masih kecil. Kalau anak-anak sudah gede mungkin lain cerita, ya. Kalau anak-anak masih kecil, kebutuhan akan kehadiran kita amat sangat besar. Dan satu lagi, terutama kebutuhan istri yang di rumah itu sangat membutuhkan suaminya. Tapi sering sekali kita menyalahgunakan ayat dan mengatakan, ini kan pelayanan kepada Injil. Nah, ya, akhirnya istri tutup mulut, anak-anak nggak berani membantah. Tapi saya rasa menimbulkan masalah. Jadi saya rasa ini, ya, di organisasi lalu ada satu pendeta yang berani bicara sama majelis. Dia mengatakan, saya mau melayani di sini kalau kebutuhan libur saya dipenuhi. Lalu majelis saya tanya, maksud Pak Pendeta apa? Saya minta libur hari Sabtu 2 kali sebulan, hari Senin 2 kali sebulan. Saya tidak mau libur tiap Senin karena anak istri saya liburnya hari Sabtu. Halo? Bisa nangkap? Yang mengerikan itu libur pendeta Senin, istri anaknya libur Sabtu, jadi nggak pernah ketemu. Nah, ini lagi dosa organisasi gereja yang tidak pernah memenuhi kebutuhan daripada anggota keluarga. Saya rasa itu. Terima kasih. Nama saya Ika Manurung. Suami saya Riton Simanjuntak. Mungkin menyambung sama yang tadi pagi, teringat tentang istri juga bekerja. Gitu. Kira-kira langkah konkret atau langkah praktis apa untuk menghadirkan sistem yang baik? Dan juga menghadirkan kerinduan anak. Tadi kan kalau keluarganya papahnya pulang ada gitu. Tapi kan kalau sekarang bekerja tadi bagaimana gitu, mungkin ada tips atau langkah praktis. Terus yang kedua kan tadi kebutuhan tentang anak. Ada sempat dengar kalau misalnya mengetahui kelebihan atau misalnya potensi anak itu dari selidik jari ya, sidik jari anak gitu. Itu bakat-bakat anak akan terlihat dari situ. Tapi bagaimana menurut Bapak? Apakah memang itu teori yang memang masih ini? Karena menurut saya kita yang
suka ngelihat sendiri kan batin gitu yang ngeliat anak kayaknya ini deh gitu. Tapi nggak tahu apakah teori itu masih masuk akal, berlaku atau bagaimana. Terima kasih. Semua relatif, subjektif. Saya kasih contoh, anak-anak yang bahasa cintanya waktu, kebersamaan, dia kebutuhannya itu sangat tinggi di waktu. Tidak bisa digantikan dengan apapun. Tapi kalau anak bahasa cintanya pelayanan atau di pemberian, itu bisa diganti. Waktu tidak begitu penting buat dia. Nah umumnya anak-anak yang bahasa cintanya waktu, umumnya ya, adalah anak-anak yang pintar dan kebutuhan komunikasinya tinggi. Banyak nanya. Nah kita yang nggak ngerti, jawabnya gini, banyak kali pertanyaan. Padahal justru itu adalah kebutuhannya untuk ngobrol. Nah karena kita udah capek, karena kita tidak punya waktu, karena kita tergesa-gesa, kan kita anggap ini gangguan. Akibatnya, jangan heran nanti waktu anak remaja, dia menutup diri dan tidak mau tanya lagi. Ya saya mohon maaf, karena dari malam Mozi merasa tidak nyaman, perasaan maupun fisiknya karena belum makan, dia tidak jadi ngobrol, ya, jadi tidak jadi berbicara. Tapi kalau saya kasih tahu pengalaman Mozi adalah ketika dia menyampaikan perasaan negatifnya, tapi respon kita salah, maka dia kemudian jadi malas bicara karena dia mengatakan emosi anak tidak pernah salah. Yang salah adalah respon kita kepada emosinya si anak. Kenapa salah? Karena tadi itu kita capek, ya kan? Kemudian kita tergesa-gesa, sehingga anak merasa tidak nyaman untuk menyampaikan. Nah, kalau ditanya apa yang harus dilakukan, saya kira kesepakatan bersama-sama dengan suami untuk menjawab kebutuhan daripada anak. Dalam buku kami Kompak Mengasuh Anak, penting sekali suami istri sepakat. Terutama kalau suami lagi capek, istri bisa ambil alih. Saya masih ingat kalau marah Moze itu atau Yosef, suara saya keras. Saya marah. Cuman saya berdalih, saya orang Batak, jadi suara keras. Padahal saya memang marah. Jadi itu juga nggak bagus. Ya. Jadi istri saya bilang, Pak sini kok, kita ngobrol dulu di kamar. Kenapa kau keras-keras suara? Moze itu lembut perasaannya, jangan teriak-teriak. Ya aku kan capek. Gini aja deh, aku yang ngomong. Apa yang mau kau sampaikan, kasih tahu sama aku. Aku lagi fit nih, aku yang ngomong. Ya, saya bilang sama dia, 1, 2, 3, oke. Kau istirahat, kau cadangan, aku maju. Jadi dia maju, dia. Anak-anak ada kumpulin. Tadi ada 3 hal yang bapak sampaikan. Dia fit. Jadi anak-anak mau dengar. Kalau saya yang teriak-teriak, anak-anak nggak mau dengar. Nah, jadi itu namanya kompak. Ketika kita tahu pasangan kita lelah, ambil alih. Nah, kalau gantian, saya lihat istri saya ngamuk-ngamuk, marah-marah, teriak-teriak, "Mah, sini kau." Gantian, kau capek kan? Apa yang mau kau bilang sama anak-anak? Kasih tahu sama aku. Ya udah, kau cadangan, aku maju. Jadi gitu sesuai gantian untuk memberikan perhatian kepada anak. Nah, yang kedua, sekarang ada pendekatan yang disebut dengan parapsikologi. Karena psikologi lagi booming, ya. Semua rata-rata universitas psikologi sekarang lagi booming. Waktu kami mulai tahun 2002, memang kami terus mengkampanyekan pentingnya psikolog, psikiater, dan konselor secara merata di tanah air. Dan sejak 5 tahun terakhir, itu menjadi booming. Lalu yang menjadi kebutuhan adalah alat ukur. Nah, kebetulan alat ukur ini adalah dalam kekuasaan dan hak psikolog. Nah, tapi karena akses untuk belajar psikologi, terutama untuk ambil spesialisasi psikolog klinis atau psikolog perkembangan, itu sangat sulit dan mahal. Maka berkembanglah pendekatan-pendekatan parapsikologi yang belajarnya sebentar dan hasilnya cepat. Nah, saya tidak akan membahas benar tidaknya, tapi saya mengatakan memang pada dasarnya pemeriksaannya juga sangat cepat. Dan bagi sebagian orang ini membantu, jadi akhirnya dicari. Tapi kalau saudara tanya, saya tidak bilang itu tidak boleh. Gunakanlah pendekatan-pendekatan alat ukur dan assessment yang sudah divalidasi oleh HIMSI, ya, oleh Himpunan Psikologi Indonesia. Ya, di sini Vina mana? Vina Pleto. Ada makhluknya di sana.
Nah, Vina adalah seorang psikolog klinis ya, Vina ya. Jadi psikolog itu sudah memvalidasi alat ukur mana yang sah dan valid. Ya. Misalnya alat-alat tes minat bakat dari psikolog sudah ada validasinya. Tes-tes kepribadian, tes-tes karir, ya, tes-tes semacam apa ya, kebutuhan-kebutuhan untuk mengetahui anak-anak kita kondisi seperti apa. Tapi kalau menggunakan alat ukur yang sangat cepat dan gampang untuk diperiksa, ya boleh saja. Tapi kalau ditanya apakah mengukur seluruh kepribadian anak, tunggu dulu, karena kepribadian manusia begitu kompleks, ya. Sehingga mengambil cepat kesimpulan tentang anak bagi saya berbahaya sekali. Saya kasih contoh, Moze pada waktu tamat SD diuji oleh seorang psikolog. Kesimpulannya Moze ini autis. Nah, saya seorang yang belajar counseling, tentunya tidak melihat fenomena itu pada Moze. Nah, sejak tes itu yang pertama, kami membawa Moze ke 9 psikolog. Anda bisa bayangkan ya? Nanti kalau saya kasih tahu Vina hafal semua orang ya. Tapi saya dari dialog kesulitan konflik saya dengan Moze, kami mencari tahu dengan psikolog-psikolog yang kami tahu belajar dan mempunyai alat tes yang valid. Dan kami membayar harga yang mahal, sama seperti tes urin dan tes darah yang harus mahal. Ya. Kami pergi ke sana dan kami sangat dibantu. Dia mulai dari tes karir, tes kepribadian MMPI, tes proyeksi, tes apakah dia punya ada kecenderungan kebutuhan khusus dengan seorang psikolog di Malang. Ya. Maka setelah itu, bersama-sama dengan Moze, kami sepakat menemukan apa yang harus kami lakukan kepada anak kami. Bukan untuk menilai, oh kamu begitu. Bukan, itu tidak penting. Alat ukur adalah bagaimana kita bersikap setelah hasil objektif kesimpulan dari psikolog ditemukan. Saya kasih contoh 2 alat tes yang paling penting kalau Anda mau lakukan adalah satu MMPI yang paling sederhana untuk mengetahui kepribadian. Nanti dari situ akan tahu masalah pribadi kita apa, masalah pribadi pasangan anak kita apa. Tapi ada satu tes namanya proyeksi, ya mungkin Dina bisa lebih menjelaskan. Kalau MMPI menemukan masalahnya apa, kalau proyeksi dari mana masalah itu, siapa yang menyebabkan, situasi apa yang menyebabkan. Maka 2 alat tes ini saja, tapi ya mahal ya, bukan murah ya. Kita bisa menemukan dan memahami kondisi anak atau pasangan kita, dan kita tahu bagaimana bersikap. Umumnya suami istri yang konflik bertahun-tahun, saya minta mereka mengikuti 2 tes ini untuk mereka saling memahami. Jadi saya tidak mau jawab khusus untuk pertanyaan tadi karena itu di luar wewenang saya, ya, termasuk hipnoterapi dan sebagainya. Sekarang banyak sekali yang kita sebut dengan pendekatan parapsikologi, ya, di luar psikologi harus utama. Ya, saya kira itu. Terima kasih, nama saya Lydia. Kita bersyukur punya narasumber yang luar biasa, jadi jangan sampai nggak bertanya, rugi banget ya kesempatan emas ini. Saya sendiri punya 3 pertanyaan Pak, mumpung ini ketemu Pak Julianto, beneran. Yang pertama tadi tentang uang kita, rumah kita, saudara kita. Bagaimana dengan, karena saya seorang ibu, anak saya sudah bekerja dan punya uang. Bagaimana sikap saya sebagai seorang ibu? Apakah prinsip uang kita itu juga berlaku, ya? Karena dia udah punya gaji, saya juga bingung bagaimana sih mengontrol anak atau mengarahkan anak itu. Kalau uang kita kan uang kita, tapi kalau udah dengan anak, apakah kita masih bisa bicara ini uang kita? Itu mohon nasihatnya. Terus yang kedua, saya ingin bertanya, apakah ada modul ataupun kurikulum yang kita bisa pakai di gereja untuk pelayanan kepada jemaat yang nggak seragam gitu, karena kebutuhan keluarga pernikahan 5 tahun pasti pembinaannya beda dengan yang keluarga sudah menikah 10 tahun terus atau yang lebih dari 10 tahun. Itu kan nggak bisa pembinaannya disamaratakan. Apakah ada kurikulum yang bisa kita pakai untuk pembinaan jemaat di keluarga yang sudah menikah dengan beda-beda usia pernikahan? Terus yang ketiga, saya sudah menikah dengan Pak Togu 28 tahun. Saya ingin bertanya untuk keluarga-keluarga yang sudah menikah 28 tahun,
kira-kira jebakan Batman apa gitu yang harus kita hindari. Karena saya mikir kalau 5 tahun pasti ada hal yang harus kita waspadai ya. 10 tahun pernikahan ada yang harus kita waspadai. Terus 20 tahun ke atas ada pernikahan apa yang harus kita waspadai supaya pernikahan itu tetap bahagia. Itu apa pertanyaan, dan juga saya ingin sedikit sharing. Pernah suatu hari saya mau ke gereja, waktu itu ya saya sendiri ke gereja, tiba-tiba di jalan saya nabrak angkot. Saya panik gitu, saya nabrak angkot, saya harus apa? Jalan satu-satunya saya telepon suami. Saya dengar dari telepon suami saya tuh panik banget. Ya kamu kesini, nanti saya akan ke situ, kamu pokoknya minggir dulu gitu. Padahal saya tuh nabraknya cuma dikit doang gitu, tapi dalam hati saya bahagia banget. Puji Tuhan, suami saya panik, berarti dia berarti masih cinta saya dong ya. Saya pikir, kok saya begini ya? Ini ada apa dengan saya gitu. Yang pasti saya tidak meragukan cinta suami. Tapi kok di dalam hati saya seperti itu? Apakah ini udah pernikahan yang harus ada yang perlu dibetulin sampai merasa saya kok bahagia banget gitu, suami panik begitu loh. Harapan dia masih cinta saya. Ya terima kasih. Pertama, kalau anak masih dapat uang jajan, itu masih uang kita. Tapi kalau anak sudah punya gajian, itu uang dia. Jadi orang tua harus memberi kebebasan, dia mengontrol. Nilai sudah diajar sampai dia umur 17. Sekarang beri dia kebebasan untuk mengaplikasikan ilmu selama 17 tahun. Ya, kecuali dia minta tolong, nih aku boros banget nih, ajarin dong nih gitu. Boleh kasih tahu dia alternatif. Gimana kalau mami pinjam simpan sebagian, boleh. Tapi kalau dia minta tolong, saya khawatir nanti dia jadi mandiri, lalu nanti dia menikah, tiap kali dia bicara sama istrinya, aku mau tanya mami dulu ya, susah nanti dia. Yang kedua, apakah ada modul untuk gereja? Kami belum bikin sistem secara umur. Semua buku kami tentang keluarga masih merupakan modul yang bisa dipakai untuk semua keluarga. Misalnya seni merawat keluarga, itu ada 17 modul di situ, ada warna kuning. Ada buku mengubah pasangan tanpa perkataan. Yang terakhir adalah buku kami, alasan-alasan mempertahankan perkawinan. Tinggal nanti pihak gereja yang mensortir mana yang kira-kira menjadi kebutuhan jemaat. Kalau kuliah yang saya pimpin, sekarang saya memimpin 8 prodi STT di 8 kota, itu memang 5 semester belajar tentang konseling keluarga dan pernikahan. Semua modulnya adalah modul dasar, tapi bisa diaplikasikan untuk di jemaat, ya, mulai dari 0 sampai sekian tahun. Jadi saya rasa yang menjadi masalah, kenapa modul pembinaan keluarga, pembinaan counseling belum menjadi primadona di gereja, itu adalah karena kemauan politik dari atas yang belum ada. Sering sekali justru kepentingan itu datang dari jemaat dan aktivis. Maka sekarang ini kami berusaha, kami ada diminta oleh Sinode GBI ya, GBI Indonesia, melengkapi 12.000 pendetanya lewat training-training di provinsi. Ini baru tingkat awareness, baru kesadaran, belum bicara modul. Karena sekali lagi banyak sekali keputusan-keputusan di beberapa gereja itu keputusan dari pendeta dan majelis. Jadi kalau ditanya apakah ada modulnya, kami sudah menuliskan dalam beberapa buku yang saya sebutkan tadi, tapi yang khusus berjenjang belum ada. Yang ketiga, usia pernikahan 28 tahun. Saya ada artikel, nanti bisa saya share di email atau di WA ya. Judulnya adalah tahapan-tahapan pernikahan dari 0 sampai 50 tahun. Jadi pernikahan itu ada usianya, seperti usia biologis manusia. Nah, banyak kita kurang sadar, terutama orang sudah 20 tahun, tapi memperlakukan istrinya seperti baru nikah 5 tahun, pasti ribut. Ya. Kalau ditanya jebakan apa, satu adalah ini masuk masa midlife crisis, krisis tengah baya, itu dimulai dari usia pernikahan yang mungkin mulai dari yang ke-15 kali atau lebih muda ke atas. Satu adalah rasa mapan. Ketika suami mapan, dia tidak butuh bantuan istri, dan di situ istri merasa seperti disingkirkan. Kok nggak minta tolong saya? Biasanya kan dulu kan, Mi tolong ini, sekarang udah nggak ada. Mi mau dibantu? Nggak usah, ada supir.
Perlu dibantu? Nggak usah, ada sekretaris. Nah, perasaan tidak dibutuhkan itu menjadi simptom yang banyak menimpa, terutama ibu-ibu 50 tahun. Usia yang sama, anak-anak sudah besar. Dulu kalau dia mau lihat, Mi bisa tolong ini, Mi bisa tolong ini, suara itu sudah nggak ada lagi. Ya. Biasanya kalau nonton, bisa temanin saya Mi. Nah, sekarang udah gede, mau ditemani nak, nggak usah Mi, ada teman. Nah, jadi emptiness syndrome atau sindrom sarang kosong merupakan tantangan yang terberat untuk ibu-ibu ketika suaminya sudah mapan, anak-anaknya sudah dewasa. Maka bagaimana dia bisa mengisi waktu yang kosong itu tetap merasa berguna dan dibutuhkan? Itu adalah kebutuhan orang-orang yang pernikahannya sudah di atas 20 tahun. Intinya adalah bangunlah perasaan berguna, karena itu bibit rasa bahagia. Saya ulang ya, bangunlah perasaan berguna di usia pernikahan berapapun, dan itu adalah bibit rasa bahagia. Ketiga, saudara harus punya hobi. Hobi adalah pabrik kesenangan pribadi. Di saat hidup kita membosankan dan ada konflik dengan pasangan. Jadi kalau hubungan kita dengan pasangan lagi tidak bagus, kita tidak usah harap dia membahagiakan kita. Kita harus punya kemampuan membahagiakan diri sendiri. Dan cara membahagiakan diri sendiri adalah punya hobi. Karena hobi itu adalah pabrik kesenangan pribadi. Ingat baik-baik. Roh Kudus sumber sukacita, tapi jenis kegembiraan itu tergantung Anda. Anda harus menciptakan kesenangan. Seperti saya. Kalau saya susah, saya stres, saya capek. Bahasa yang membuat tubuh saya senang dan bahagia adalah kalau saya lihat air, laut, atau danau. Maka setiap kali saya pergi ke suatu kota, saya minta dekat sama laut atau danau, supaya saya bisa lihat-lihat. 15 menit saya lihat danau atau laut, hati saya tentram, believe it or not. Kenapa? Karena dari kecil, saya tinggal di belakang rumah saya sungai, tinggal lompat sudah masuk sungai. Maka saya selalu merindukan dan merasa teduh kalau lihat air sungai dan danau. Yang kedua, bahasa cinta saya, hobi saya adalah makan kue tiaw goreng, ya, atau mihun goreng. Kalau saya sudah makan mihun goreng atau kue tiaw goreng, semua pergumulan saya selesai. Ya, mungkin kita punya bahasa cinta tubuh yang berbeda. Ini saya sebut namanya bahasa cinta tubuh. Kita harus mencintai diri kita sama seperti Matius 22. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Maka setiap kali saya konflik sama Roswita, kami masuk hobi masing-masing. Saya menulis, dia nonton TV. Dia paling suka nonton film Fox Crime. Fox Crime. Nanti setelah nonton dia segar, saya habis tulis segar, maka kedua makhluk segar ini bisa bertemu lagi. Jadi kalau ada anak senang, suami senang, jangan diganggu. Hai ibu-ibu yang lagi tidak punya kesenangan, biarkan aja. Oh, papa lagi sibuk, ya udah, aku juga punya kesibukan. Kalau papa perlu cari aku ya, itu aja. Tinggalin aja dia. Jangan anak main game. Kok main game terus ini? Nyanyi. Waktu kami larang si Moji, dia langsung bilang, aduh kalau mama bapak ada, auranya langsung beda gitu. Jadi anak-anak kasih dia kebebasan untuk menikmati. Saya kira itu yang saya mau katakan adalah jangan terlalu banyak berkorban di usia-usia seperti ini. Banyaklah mencari kesenangan pribadi ketika orang lain tidak bisa menyenangkan. Saya ulang ya, Roh Kudus sumber sukacita, tapi jenis kegembiraan terserah Anda. Kita buka lagi 4 penanya. Selamat siang Pak Julianto, nama saya Oka dan istri saya Afia. Kebetulan kami bergerak juga, kami masih muda, kami masih 12 tahun menikah, dari 12 tahun ya. Dan concern kami memang, kami sekolah mengenai untuk buat kurikulum untuk keluarga. Nah, kami hanya ingin bagikan concern kami, yang kami tidak bisa sampaikan tahun lalu ketika kami menjadi pembicara di Kapitas Lekta mengenai keluarga ini. Jadi yang pertama, kalau kita nggak jauh-jauh, Bapak Ibu bisa lihat di sekolah minggu untuk anak-anak. Jadi dari tahun ke tahun, kakak-kakaknya sekarang menjadi sangat kesulitan. Sangat kesulitan karena mereka tidak bisa mengontrol
adik-adik atau mereka-mereka yang dititipkan di sana. Satu hal yang kami boleh amati adalah kami belajar karena kami homeschooling. Satu hal ketika landasan mengenai keluarga Kristen adalah mengajari anak untuk trust and obey. Karena dengan kami sebagai orang tuanya, anak kami belajar taat kepada kami, nanti satu kali kelak akan lebih mudah sehingga taat ke mereka, Tuhan yang tidak kelihatan. Dari hal kecil ketika kami ke sekolah minggu, yang beberapa blok dari sini, terlihat bahwa anak-anak yang dititipkan di sana sama sekali tidak punya otoritas untuk keluarga, sehingga saya memberikan red alarm yang keras, yang kami tengarai kemungkinan besar adalah karena gadget. Jadi kami ingin men-sharekan karena kami yang masih muda ini susah ngomongin kalau misalnya ada misalnya keluarga-keluarga yang memakai gadget, sehingga kami seperti sebenarnya sangat kasihan karena kami belajar dengan benar bagaimana satu alat kecil itu artinya adalah menunjukkan bahwa orang tuanya tidak bisa mempunyai waktu, tidak bisa bercakap-cakap dengan anak-anaknya, sehingga harusnya mereka diberi gadget. Tetapi dari situ langsung tampak hasilnya menjadi anak-anak yang tidak punya otoritas yang ada di blok sekolah ini. Nah, jadi hal itu menjadikan kami bertanya. Kita sudah belajar mengenai banyak teori seperti ini, tetapi yang kurang adalah gimana kita bisa melatih alumni-alumni supaya tahu apa sih yang harus dilakukan di rumah masing-masing. Kami mengangkat pertanyaan ini karena kami concern dengan Indonesia. Kita sedang menghadapi semacam wartime yang seharusnya kita punyai. Kita menghadapi satu ideologi yang berniat mengubah dasar negara, dan kami melihat sendiri bagaimana anak-anak mereka dipersiapkan untuk berkarya lebih besar daripada orang-orang Kristen berkarya. Jadi pertanyaan itu dan concern kami mengenai keindonesiaan itu yang kami lihat belum dipunyai kebanyakan oleh orang-orang Kristen. Jadi itu saja Pak, terima kasih. Saya mau bertanya Pak Julianto, kebetulan orang tua saya itu orang yang berpisah dari saya umur 2 tahun, dan papa saya sudah nikah lagi, sudah punya anak lagi. Tapi mama saya ini kan single, dulu saya kan nggak di Jakarta gitu ya. Saya sekarang menikah, saya tinggal di Jakarta. Mama saya itu mengharapkan kita ini tinggal di rumah mama saya, gitu ya. Saya sih merasa bahwasannya keluarga saya sekarang ini eksklusif, maksudnya kan tidak boleh harusnya dicampuri dengan keluarga sebelumnya ataupun bahkan keluarga mertua gitu ya. Dan persepsi saya mereka adalah orang yang bercerai. Buat saya pandangan mereka nggak akan menjadi pandangan yang ideal. Jadi kalau omongan mereka tentang keluarga itu buat saya itu jelek semua gitu ya. Sampai saya merasa aduh jangan deh deket-deket banget gitu ya. Orang tua saya jangan deket-deket banget dengan keluarga saya. Sering-sering datang aja buat saya itu tidak nyaman gitu ya, karena setiap datang ngomongnya ngajarin yang buat saya itu jelek gitu ya. Saya bukan orang baik gitu, dan saya memang karena dari kecil sering lihat keluarga berantem, gampang marah gitu ya. Saya tahu saya jelek dan saya sedang belajar untuk menjadi lebih baik. Maka setiap datang ya saya usahakan welcome, tapi untuk menghindari konflik omongan-omongan, kamu ngapain sih ngontrak? Kamu kok di rumah jadi pembantu, percuma sekolah tinggi-tinggi gitu ya. Omongannya negatif, buat saya terlalu negatif gitu ya. Untuk menghindari itu kadang kalau datang ke rumah itu saya selesai masak yang penting disediain apa maunya, perlu apa maunya, saya nonton. Sampai mama saya itu karena menyadari saya nggak mau diajak ngobrol, terganggu nggak kalau saya mau nanya sesuatu, gitulah sama saya gitu ya. Saya merasa aduh kok jahat banget saya gitu ya. Tapi saya itu kalau ada diskusi omongannya negatif tentang keluarga, ganggu hubungan kami, dan saya tahu kalau mama saya bikin nyaman di rumah, betah banget di rumah gitu ya. Pernah sampai seminggu, sampai saya bilang, "Ma, kami mau pergi ke tempat mertuaku," untuk kasarnya mengusir secara halus gitu ya. Saya jahat, saya tahu saya jahat, tapi saya aduh gimana ya, nggak nyaman buat saya gitu ya. Dan saya tahu sebenarnya suami saya juga merasa tidak nyaman karena saya bad mood
setiap ada mama saya di rumah saya bad mood gitu ya, mau ngapain saya salah aja gitu. Nah itu bagaimana ya Pak, saya harus menghadapinya gitu ya. Orangnya karena sendiri ya, mungkin kalau udah lama, udah 20 tahun lebih menjanda, udah rindu mungkin berkeluarga. Kalau dulu saya sering diusir dari rumahnya gitu ya, dianggap pembela bapak saya gitu ya, karena saya besar sama bapak saya, pembela penista gitu-gitu, penzinah kok, penista kira-kira, penzinah katanya gitu ya. Tapi buat saya dibesarkan bapak saya, buat saya kelakuan bapak saya itu jauh lebih positif dibanding mama saya gitu ya. Dan itu buat saya gimana ya, berat buat saya untuk dengar celetehan mama saya gitu ya. Itu saya harus bagaimana Pak? Terima kasih. Ya ini sulit karena kamu besar dalam satu sistem keluarga yang sakit dan kemudian berpisah ya, tetap. Tapi yang pasti, kamu sadar atau tidak, kamu tuh punya banyak luka sama mamamu. Dan luka itu belum selesai. Jadi perbuatan dan perkataannya dari kau kecil sampai kau besar, sekarang ini udah menikah, itu yang lalu aja belum selesai, apalagi yang sekarang. Jadi setiap kali dia sedikit berkata-kata, jadi kamu sensitif. Itu yang pertama. Saya kira untuk membereskan luka dan kemarahan yang tersembunyi, itu kau perlu berbicara dengan seorang yang bisa membantu untuk menyelesaikan kemarahan itu. Karena kalau tidak nanti semua percakapan berikut semua akan menimbulkan luka-luka baru. Nah yang kedua, kenapa penting rekonsiliasi? Karena kita tidak bisa mengubah orang tua kita, tapi kita bisa mengubah keturunan kita, itu anak itu. Saya sudah bilang tadi, rumah itu universitas dengan ada fakultas anak. Nanti kau tua, anak memperlakukan kamu seperti kamu memperlakukan ibumu yang sekarang. Dia melihat, dia menonton, dia mendengar, dia menyaksikan, dia meniru. Sekarang apa yang kau ingin anakmu lakukan sama kamu, lakukanlah itu sama orang tuamu. Tapi saya tahu kau tidak sanggup karena kamu lagi terluka. Maka luka itu harus beres lebih dulu. Saya tidak bisa memberi nasihat karena konteks luka, konteks konflik, konteks kemarahan kamu menurut saya sangat kompleks. Belum lagi ditambah suamimu yang punya pendapat. Saya bisa tanya pendapat dia juga pendapatnya panjang juga itu pasti. Dia kan punya pendapat. Apa artinya menghormati orang tua, ya kan? Apa artinya membantu orang tua? Pasti berbeda, walaupun itu ibu kandung. Kenapa? Karena kamu terluka. Pokoknya kalau luka belum selesai, semua di matamu jelek dan negatif. Saya kira kalau ditanya, selesaikan dulu luka itu. Karena kalau tidak kamu selesaikan, nanti kamu mewariskan yang sama kepada anak. Istri saya sudah bicara tadi kan, yang paling penting dari keluarga itu adalah pewarisan. Luka yang kamu bawa membesarkan dia, nanti luka itu kamu wariskan kepada dia. Thank you ya, sudah sharing sama kami. Ini satu SMS saya sudah janji tadi, ada pertanyaan SMS-nya adalah, apakah semua remaja rata-rata membangkang kepada orang tua? Kalau mengutip Petrus, seluruh orang tua menderita penderitaan yang sama. Ketika menghadapi masa remaja, tidak seindah masa kanak-kanak. Jadi selama anak-anak itu kondisinya indah, nikmatilah sebaik-baik. Yang kedua, kenapa remaja bermasalah dan membangkang? Karena dia sendiri bermasalah dengan dirinya sendiri. Dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Dia baru enak-enak di rumah, ya kan? Diperhatikan. Tiba-tiba di sekolah dia dibullying, dikritik, dijauhi temannya, dianggap aneh, dianggap bodoh. Sehingga waktu dia pulang dari sekolah, dia udah membawa begitu banyak perasaan negatif. Perlakuan guru sama dia tidak adil. Maka ketika anak ini tidak diterima apa adanya, maka dia sangat bergumul. Karena remaja itu mempunyai isu pribadi yang sangat banyak yang dia sendiri tidak bisa menyelesaikan. Maka kalau dia punya orang tua yang terlalu menuntut, pasti anak ini akan sangat melawan karena dia belum banyak mengerti tentang perasaan-perasaan. Nah yang ketiga adalah bahasa cinta remaja berbeda dengan bahasa cinta waktu dia SD. Maka carilah, kenalilah, penuhilah kebutuhan-kebutuhan bahasa cinta anak remaja ini supaya dia merasa dicintai.
Yang membuat stabil pemberontakan anak adalah perasaan dicinta. Kalau itu tidak ada, nanti pemberontakan itu akan sangat lama bertahan. Saya kasih contoh. Waktu konflik dengan Mose sangat tinggi, dia menutup diri berkomunikasi dengan saya dengan cara bermain game. Itu adalah teknik Mose supaya tidak berkomunikasi dengan saya ataupun dengan ibunya. Banyak cerita, banyak luka yang kami sudah selesaikan sama-sama sebelum dia ke Amerika. Tapi asesmen psikologi di Malang memberikan kami satu informasi bahwa Mose adalah anak yang perlu diterima padanya dan tidak perlu dituntut. Termasuk waktu itu dia hampir tidak lulus dari SMA yang saya sampaikan itu. Maka saya kemudian setiap kali pulang dari luar kota, jadi saya melihat Mose senang sekali menyanyi, sambil main game online dia nyanyi ke YouTube. Saya perhatikan berhari-hari, walaupun speakernya itu ya speaker biasa lah, 300.000. Suatu hari saya tergerak membeli speaker yang bagus sekali. Saya masuk di sebuah mall di Karawati, di Serpong. Saya sempat ragu karena suaranya bagus tapi harganya nggak bagus. Itu speaker Bose namanya, segini, ya, Bose segini. Tapi setelah keluar balik, saya akhirnya beli. Bose itu harganya 5 juta kira-kira. Tapi ternyata waktu saya pulang, itu Bose itu mengubah hubungan Mose dengan dirinya dan hubungan Mose dengan kami. Sejak saat itu muncul perasaan suka menyanyi, dia minta guru menyanyi, dia belajar drama, dan dia menjadi anak yang sangat pria. Dia senang ke rumah teman, dia sering undang temannya makan ke rumah, main ke rumah. Gara-gara satu Bose itu. Ke toilet bawa Bose, mandi bawa Bose, ke sekolah bawa Bose. Sampai beberapa minggu kemudian, dia inbox saya, Pak, mulai hari ini, saya berhenti main Dota, berhenti main game online. Dan itu mulai titik balik. Kemudian Mose bertemu dengan Kristus suatu malam di kamarnya dan hubungan kami dipulihkan. Tetapi perasaan dicintai itu adalah stabilizer dari anak-anak yang sedang puber. Ya, saya ulang ya. Bahasa cinta yang dibutuhkan, dicintai adalah stabilizer, terutama di masa anak-anak jadi puber. Dan sejak saat itu kami mempersiapkan dia sekolah ke Amerika karena dia tidak mau sekolah kemanapun kecuali ke Amerika. Dan memang itu tidak mudah buat kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik untuk anak-anak kami. Jadi saya kira itu dulu yang saya bisa jawab. Terima kasih Amang untuk setiap bahan seminar yang boleh sangat memperkaya. Mungkin saya mewakili dari keluarga muda. Mungkin di sini juga ada beberapa keluarga muda yang usia pernikahannya di bawah usia 5 tahun. Saya ingin menanyakan, menurut Amang, seberapa dini kita mengirimkan anak kita ke pendidikan formal? Apakah misalnya anak kami usianya hampir 3 tahun, karena sekarang kan tren di kota-kota besar, misalnya di Jakarta, banyak yang menawarkan pendidikan-pendidikan seperti preschool, pendidikan informal gitu. Menurut Amang, seberapa cepat kita mengirimkan anak kita atau membutuhkan pendidikan usia dini seperti itu? Kedua, mengenai kebutuhan di gereja, kami juga aktif pelayanan di HKBP, tetapi kami bergumul dengan adanya konsep persekutuan keluarga muda. Karena persekutuan keluarga muda ini tidak langsung di bawah struktur HKBP, tetapi sebenarnya sebagian besar anggotanya dulu gereja di HKBP, tapi ada sedikit konflik dengan struktur kepengurusan di HKBP itu karena perbedaan pola pikir dan sebagainya. Nah, menurut Amang seberapa penting diperjuangkan untuk bisa masuk ke gereja dengan mengingat banyaknya pergumulan-pergumulan keluarga bahkan di dalam gereja sendiri. Terima kasih. Secara teologis, pendidikan orang-orang Israel dulu semua pendidikannya di rumah. Ya, karena memang secara sosiologi pendidikan mereka kan hidup dari tenda ke tenda, dari kemah ke kemah. Maka orang tua menjadi guru utama, ya, Ulangan 6. Guru lah yang orang tua lah yang menjadi guru utama. Dalam perkembangan sosial masyarakat, di mana pendidikan menjadi sebuah industri,
maka diciptakanlah sebuah kebutuhan anak-anak dari umur 1,5 tahun sudah bisa sekolah. Tapi kalau, ya, terutama di kota besar. Jadi sebenarnya itu berangkat dari sebuah kebutuhan orang tua sibuk. Jadi kalau tanya kapan usianya, ya usia sekolah yang umum sekarang ini kalau bilang TK ya 4 sampai 5 tahun atau 5 dan 6 tahun. Sekarang udah berkembang satu tren namanya sekolah homeschooling yang sekarang sudah diterima oleh pemerintah sebagai sama dengan yang sekolah formal. Jadi selama orang tua mempunyai waktu, emosi, kesempatan yang cukup, jangan terlalu dini anak itu pergi ke sekolah. Karena nanti nilai-nilai utama dia tidak dapat dari orang tua, nilai-nilai utama dia dapat dari guru, ya kan? Dia dapat dari sekolah. Ini sekarang adalah pertarungan nilai antara nilai rumah dengan nilai sekolah. Maka nilai-nilai dasar harusnya didapat di rumah, bukan dapat di sekolah. Rumah adalah the first home, sekolah adalah the second home, gereja dan masyarakat adalah the third home. Maka sekarang siapa yang paling banyak memberi makan nilai-nilai dan aturan? Itu sangat penting. Jadi kalau dilihat kondisi masyarakat di kota Jakarta dan sekitarnya adalah ada kebutuhan psikologis karena orang tua sibuk, maka sekolah-sekolah seperti playgroup dan sebagainya memang sangat dibutuhkan. Saya kira tidak salah karena orang tua tidak mampu, ya itu sudah alat bantu. Tapi kalau Anda mampu, sebaiknya anak-anak dididik sendiri di rumah. Saya kira itu yang saya bisa jawab. Tadi yang soal program gereja, memang persoalannya adalah tadi itu, kemauan dari secara sinodal, secara resort ya, dan secara gereja lokal. Kalau itu bukan dari atas, biasanya programnya macet ya. Nanti ada aktivis jemaat dari perkantas apa, ya bisa, tapi tidak sesubur daripada ada program yang turun dari atas. Saya kira ini hampir semua di gereja punya masalah, tapi gereja-gereja baru sekarang yang dimana mereka punya persekutuan pasutri itu malah lebih maju dan lebih hidup. Saya mau tanya, ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, saya mengidentifikasi diri saya itu punya luka batin terhadap keluarga, terutama ayah saya. Saya merasa sudah memaafkan ayah saya, cuma terkadang itu misalnya ya, kalau saya baca-baca berita gitu, anak kecil dapat kekerasan dari orang tuanya, kekerasan seksual segala macam, darah saya itu bisa mendidih membaca itu gitu ya, dan tanpa sadar saya tuh memaki-maki orang itu di dalam hati. Nah yang saya mau tanya, sebenarnya itu udah selesai atau belum sih gitu? Sementara saya sudah pernah memutuskan untuk memaafkan. Nah yang kedua, perlukah kita melakukan, kalau bapak kan anak sama bapak pengen rekonsiliasi ya. Ada kondisi saya itu, bapak saya sekarang itu udah 70 tahun lebih, dan ke gereja juga mesti saya yang bawa gitu ya, bukan atas keinginannya sendiri. Saya rasa kalau saya ngomongin hal-hal kayak gini juga mungkin nggak nyambung gitu, nggak bisa juga diajakin ngobrol seperti itu, dan saya khawatir nanti malah nambah beban hidupnya dia lagi gitu. Nah saya, yang pertanyaan saya tuh bagaimana sih patokannya kita itu udah beres atau belum gitu? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, pernah waktu anak saya pertama itu setelah anak kedua sih berkurang ya. Anak saya yang pertama itu nempel kayak perangkok banget sama saya. Nempel banget sampai kadang-kadang saya ngeliat kalau ada saya, bapaknya itu kayak dilepeh gitu. Jadi kayak pokoknya nempel banget gitu. Nah, saya nggak tahu Pak, itu tuh sebenarnya wajar atau enggak kalau anak itu nempel banget sama ibunya sampai kayaknya cuek banget sama bapaknya. Meskipun kalau saya nggak ada, dia akrab juga sama bapaknya gitu. Nah, saya nggak tahu apakah ada yang salah dengan hal seperti itu atau mungkin itu wajar, karena begitu agak besar sih sebenarnya itu berkurang gitu. Cuma saya nggak tahu, saya khawatir ada yang salah dengan perilaku baik itu saya ataupun suami saya gitu. Saya senang ada dialog, tapi kalau jawaban saya kurang memuaskan, harap maklum karena waktu kita terbatas. Tapi saya akan membantu, nanti tolong panitia tulis tentang luka batin ya, karena buku itu akan lebih banyak memberikan penjelasan ya.
Jadi tolong tulis nama sama alamat email, nanti pulang dari sini liburan Lebaran saya akan minta staf mengirimkannya ya. Yang pertama adalah karena orang tua masih hidup, paling bagus untuk bicara perasaanmu kepada dia. Caranya begini, gunakan teknik Rasul Paulus. Paulus tuh kalau kirim surat kepada jemaat Korintus, dia sebelum tegur dia puji-puji dulu. Ya, jadi kamu jalan di gereja ya, Pi aku bersyukur loh, Papi selama ini. Kamu coba sebut 3-4 kebaikan Papi. Ya, kamu secara tulus menyampaikan hal yang baik kamu dapat. Tapi bilang sama dia, Pi, kalau boleh ngomong ya Pi, ada satu perasaan yang mau aku sampaikan. Ya, ini hanya perasaan saya Pi, saya tidak menyalahkan Papi. Lalu kamu sampaikan apa yang kamu rasa luka kepada Papi. Caranya adalah ngomong asertif. Ya, Pi, aku merasa, ya mulai kalimat itu ya. Aku merasa marah, kecewa waktu saya mengalami ini. Cukup, jangan, kenapa Papi? Kenapa dulu Papi? Jangan salahkan si Papi, karena yang masalah adalah perasaanmu. Maka sampaikanlah perasaanmu secara asertif. Inilah perasaan saya Pi, saya merasa ini dulu. Saya senang bisa menyampaikan Papi selama Papi masih hidup. Ya, jadi itu yang saya bisa sampaikan. Apakah itu ada indikasi luka batin? Kamu tanya saya juga nggak tahu, kita bisa belum ngobrol. Tetapi kalau kamu sensitif lihat orang mengalami kekerasan, mungkin sekali karena kamu masih mengidentifikasikan diri sebagai korban, karena melihat orang menjadi korban. Nah, soal suami, istri, anak lengket sama kamu ya, kalau anak lengket sama mami, tidak nempel sama papi, ditanya sehat, mungkin juga tidak ya, karena itu adalah anak berdua. Jadi perlu dibicarakan bagaimana supaya kelengketan kepada kamu dikurangi, ya, kedekatan sama ayah ditambah. Itu ada cara, ya, dimana secara sadar kamu membatasi kontak sama si anak, selalu membilang pergi sama bapak. Itu bisa dipelajari di ruang percakapan konseling biasanya. Tapi saya kira ini kan masih proses bertumbuh ya, anak masih kecil kan? Masih kecil ya. Ya, thank you ya. Saya senang, tapi mohon maaf tidak bisa punya waktu lebih banyak. Saya harap bisa berguna untuk kita semua. Terima kasih banyak. Ya, waktu kita memang sudah habis karena Bang Yulianto dan keluarga ada sesi lagi mungkin di Jakarta. Ya, sorry. Ada butuh e-book yang saya janjikan tadi, terutama merawat luka batin anak, terutama ini juga ada bukunya ya. Membangun sistem pernikahan yang sehat dan berfungsi juga ada bukunya. Saya akan kirim e-booknya secara cuma-cuma. Tapi tolong tulis nama dan alamat email, nanti kami email sesudah lebar liburan ya. Udah ya? Terima kasih Tuhan untuk kasih yang Kau boleh nyatakan kepada kami. Melalui sharing, diskusi dan pertanyaan dan kerinduan kami untuk membentuk satu keluarga yang berbahagia, yang semakin serupa dengan Kristus. Kiranya boleh dinyatakan. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Dr. Yulianto Simanjuntak yang boleh memberikan pencerahan kepada kami bagaimana kami harus hidup dalam berkeluarga. Biarlah Tuhan yang memberkati beliau dan keluarga dan seluruh rencana pelayanan ke depan dan secara khusus untuk perjalanan kembali ke Jakarta pada hari ini. Kami persembahkan mereka ke dalam tangan-Mu dan kiranya Tuhan terus memberkati seluruh rencana-rencana pelayanan yang begitu besar dan tanggung jawab yang begitu besar yang Tuhan bebankan kepada beliau dan keluarga. Kami persembahkan Tuhan di sisa waktu kami yang ada di camp tahunan alumni ke-12 ini. Biarlah kami boleh semakin diberikan semangat dari Tuhan sendiri untuk mengikuti sisa waktu yang ada sampai besok. Kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita kami melalui camp tahunan alumni yang ke-12 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami persembahkan seluruh sukacita kami dan pengharapan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup itu. Amin.